Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi alihi wa ikhwanihi wa muslimin wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa salihin wa syaikhina fiddin wal bukhari wa hadithna wa suriya bainahuma wa jaddi wa jaddatina wa amana amadna wa akhwana khatina wa syaikhina muslimin wal muslimat wa wal kulli syaikhina Mahmud wa Syekh Abdul Syekh Haji Muhammad Mahmud bin Abdul Rahman wa Syekh Mahmud wa Syekh Ismail Madawi wa Syekh Sabari wa Syekh Ismail Zadaliya wa Syekh Al-Bakir Marzuki wa Syekh Abdul Wahab bin Samad wa Syekh Muhammad Syafi Hazaf wa Syekh Irfan Hilmi wa Syekh Abi Alawi Zakasi Abdul Muhathar Al-Maghrib wa Syekh Muhammad Amin Al-Luqi wa Syekh الحلم بنفس اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, asbal hadithi wa hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya 'alim. Ya Razzaq ya Karim iftah lana futur arifin bidulika karamika ya akramal akramin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil muttasilil al-hafiz Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah al-Rizwa al-Jubri al-Bukhari al-Qal babu ma jaa fi zamzam wa bila qala wa qala abdan akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Zuhri qala Anas bin Malik radhiyallahu kana Abu Dzar radhiyallahu yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi zamzam. Bab keterangan yang datang di dalam menjelaskan tentang zamzam. Wabihi ilaihi wa qala abdanu qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kana Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urija saqfi wa ana bi Makkah fa nazala Jibril alaihi salam fa faraja sadri summa wasalahu bima zamzam summa jaa bi tasdin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبريل. Riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dahulu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mentahdiskkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibuka atap rumahku sedangkan aku berada di Mekah, maka turun malaikat Jibril alaihi salam. Lalu ia membelah dadaku, kemudian dia membasuhnya, mencucinya dengan air zam-zam. Kemudian dia datang dengan membawa baskom yang terbuat dari emas yang dipenuhi hikmah dan iman. Lalu dia memenuhinya di dalam dadaku, kemudian dia merapatkannya lagi. Kemudian dia memegang tanganku dan dia naik membawaku ke langit dunia. Berkata malaikat Jibril alaihi salam kepada penjaga langit dunia, bukakanlah. Bertanya penjaga langit dunia, siapa ini? Ia menjawab, Jibril alaihi salam. Wabillahi qala hadatsana Muhammad bin Abdus Salam qala akhbarana al-Fazari an Asim an Syafi'i anna Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu haddatsahu qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba wa huwa qa'imun qala Asimun fahalafa Ikrimatu ma kana yawma idin illa ala ba'ir. Riwayat dari Asy-Syafi'i bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang mentahdiskkan kepadanya, dia pernah berkata, aku memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari air zam-zam, lalu Rasul meminumnya dalam keadaan berdiri. Berkata Asim al-Ahwal, kemudian bersumpah Ikrimah, tidaklah pada hari itu melainkan Rasul sedang berada di atas ontanya. Baru aja di Zam-Zam, bab tentang apa yang datang masalah Zam-Zam, air Zam-Zam atau semua Zam-Zam. Hadisnya 2 dan di situ tidak ada satupun hadis yang membicarakan tentang apa itu air Zam-Zam, mengapa ada air Zam-Zam, tidak ada. Apalagi keutamaan air Zam-Zam. Kenapa? Karena katakan lam yasbut indahu fi fadil haditsun ala syar'i sahihah. Artinya Imam Bukhari tidak menemukan satu hadis pun yang sahih menurut standarnya tentang keutamaan atau fadilah air Zam-Zam. Maka yang diungkapkan hadisnya adalah ada kata-kata Zam-Zam cuma tidak bicara tentang keutamaan air Zam-Zam. Hadis yang pertama diriwayatkan Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik, kan Abu Dzar dan yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furija saqwi wa nabi Makkah. Manazal Jibril alaihissalam wa faraja sadri summa qasru bima Zam-Zam. Ini adalah tentang hadis Mi'raj. Kata Rasulullah ketika di kota Makkah dibukakan atap rumahku, sedangkan aku di kota Makkah turun malaikat Jibril alaihissalam maka membelah dadaku kemudian mencucinya bima Zam-Zam dengan air Zam-Zam. Ini hanya ada kata bima Zam-Zam, hanya itu, dan itu nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya dengan kitabul hajj ya. Ini nggak ada hubungan dengan kitabul hajj. Cuma Imam Bukhari mengungkapin hadis ini kenapa? Bahwa kata Zam-Zam itu disebutkan dalam hadis yang standarnya sahih dan ada hubungannya hadis ini dengan apa? Dengan haji. Summa jabitasi bin zahabin mumtali muttawiman. Kemudian mereka datang dengan bawa bejana terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Fafaraghaha fi sadri, dituangin semuanya, ditumpukin semuanya di dalam dadaku, semua bentuk. Kemudian apa? Ditutup kembali. Tadi kan di bahasanya itu ketika furisakwi mengatakan fafaraja sadri, kan dia kan parah dibolongin ya. Kata faroja itu dibolongin ya, makanya farjid annahu mana bolong itu apa namanya. Makanya kalau ada istilah kata farj, apa itu farj? Bolongnya kecil namanya farj ya. Yang farj itu bolong kecil, maka sesuatu yang disebut farj itu kan apa? Ada bolongan yang kecil, makanya farj, maka farj saja. Nah setelah itu semua fadabiyani tentang dipegang tangan ufa'il sama dunia, naiklah ke sama dunia. Kalau dunia khalis sama dunia, malaikat Jibril bertanya kepada khalis sama dunia, kepada malaikat penjaga sama dunia. Apa kata malaikat Jibril? Iftah, bukain, mau masuk. Kalau sama dunia, khalis sama dunia, penjaga sama dunia katakan man hadza, siapa ini? Kalau malaikat Jibril jawab Jibril, malaikat Jibril. Tanya kita begini, malaikat Jibril kan malaikat apa ya, pemimpinnya para malaikat. Sering disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, emang malaikat Khalid sama dunia nggak kenal malaikat Jibril? Ketika buka, siapa yang kita bukain kan ini? Karena peminta kita macam. Ini namanya manajemen langit, Pak. Walaupun malaikat Jibril penghulu apa bahasa pimpinan para malaikat, kalau prosedurnya memang harus begitu. Jadi jangan mentang-mentang sebagai penguasa pimpinan masuk aja, ada prosedurnya. Malaikat ditanya siapa? Maka dia nanti siapa kamu? Jibril. Diperintah? Iya diperintah. Dari riwayat Jibril. Tanya lagi siapa yang bersama kamu? Muhammad. Diperintah? Iya diperintah. Nah baru boleh masuk. Artinya itu manajemen langit. Sampai malaikat Jibril pun mengumpul para malaikat, ketika dia memasuki suatu wilayah di mana itu ada penguasa, dia pun tutup. Walaupun itu karena kutip anak buahnya. Kalau saya sebagai pimpinan tanya pas mau masuk, pas dia tanya siapa? Ya lu kenal lama buah, gitu. Pakai nanya lagi. Ada atau apa? Ini punya gua kan begini. Malaikat Jibril kan? Siapa kan? Jibril. Oh iya. Sama kamu siapa? Muhammad. Diperintah enggak? Maksudnya ada surat perintah enggak? Ada. Masuk. Masuk.
Itu diajari kita Pak, manajemen langit. Tunduk Pak. Tidak Pak, jangan mentang-mentang jadi pimpinan, jadi penguasa Pak. Seenak-enaknya aja. Ada aturan, yang aturan itu kita Pak patuhi. Jangankan Jibril Pak, Tuhan saja patuh sama aturan yang kita tetapkan. Ya, Allah pun patuh sama aturannya. Kata saudara Pak, Allah itu maha mengetahui, maha kuasa, segalanya maha. Seandainya satu makhluk, kamu masuk neraka, kamu surga, selesai Pak. Artinya nggak perlu disidangin. Kamu neraka, nggak protes Pak. Kenapa? Kamu sudah tahu kamu bakal penghuni neraka. Karena kamu maha mengetahui. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika sidang, dia kata, saksinya nih ada catatannya, coba buka catatannya, bukunya benar nggak sih kamu begini. Oh benar, oke. Berarti ngaku ya, ngaku. Oke. Disuarakan Pak, digambarkan ini begini kamu buat ini benar nggak? Oh benar, oke. Didatangkan siapa? Saksi yang lain, makhluk didatangkan Pak, manusia didatangkan, semua didatangkan sebagai saksi. Yang terakhir siapa saksi? Dirinya sendiri. Apa ayatnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dirinya yang bersaksi, katanya Allah sebegitu perkasa, kuasa, maha kuasa, tetap ngikutin aturan yang Allah telah tetapkan. Jadi jangan berlaku-lakuan kita manusia mentang-mentang kuasa kita, buat aturan dibikin, dia bikin, dia melanggar. Allah yang bikin, Allah pun patuh dengan aturannya. Padahal Allah berhak, Allah mau mengetahui siapa yang berani melawan Allah. Lu masuk neraka beneran, nggak ada yang protes. Tapi ada prosedur yang Allah tetapkan, ada saksi, ada pengakuan, ada bukti, baru masuk neraka. Jibril pun taat Pak ketika malaikat Khalil tanya siapa mantan, tapi Jibril nggak bilang lu kenal sama gua, Jibril nih. Nggak gitu jawabannya. Jibril, oh kamu diperintah? Diperintah. Siapa bersama kamu? Muhammad. Diperintah? Diperintah. Nah silakan masuk. Kalau enggak sampai Pak, nanti diceritakan khazin jannah, penjaga pintu surga pun ketika Nabi dimintakan iftah, minta dibukakan pintu surga, malaikat penghuni surga pun nanya Pak, siapa kamu? Muhammad. Oh, ada malaikat jin, malaikat penghuni surga, penjaga surga. Oh, karena kamulah aku tidak boleh membukakan pintu ini sebelum kamu masuk. Nanya dulu tapi siapa kamu? Muhammad. Jadi kalau saya pakai lu nggak kenal gua, emang itu nanya gitu Pak. Nah itu Pak, prosedur manajemen langit. Allah ngajarin kepada kita taat pada peraturan yang kalian buat sendiri. Allah pun taat pada peraturan yang Allah buat sendiri. Ya, jangan lagu-lagu di manusia itu. Nah, hadis yang ini, yang kedua, tidak juga berkaitan saja. Cuman kaitannya ada redaksi mengatakan ini hadis Ibnu Abbas. Syaqatu Rasulullah SAW min Jabir, ini yang kemarin ya, anak Abdullah bin Abbas, anak dari Abbas. Abbas itu kemarin apa? Yang dikasih ayat yang ditambah untuk penguasa air minum. Nah, kata Syaqatu Rasulullah SAW min Zamzam. Hanya itu aja udah. Aku memberi minum Rasulullah apa? Zamzam. Dan beliau sambil berdiri. Kenapa diceritakan dibuat bab oleh Imam Bukhari Majah? Kenapa dibuat babnya? Ini ingin menunjukkan bahwa yang Imam Bukhari ingin memberikan rasa kita petunjuk anna syurba zamzam min sunnahil hajj, minum air zamzam bagian dari sunnah ritual haji. Kapan itu dilaksanakannya? Setelah tawaf. Ya, saya bersyukur betul ya. Ikut ibadah haji bersama alhamdulillah itu bersyukur nasibnya ketika Mudabbab pergi tahun berapa ketika beliau nanya Put ini kalau pergi sekarang 2012 nih masuk nama bilang aduh belum punya duit ya apa-apa mundur maka gampang beliau gitu. Saya bilang ini Bang, kapan pun saya pergi terserah yang penting sama Abang. Tahun berapa pun saya pergi ke Bapak, seperti apa? Kata bilang, enggak, ya khawatir kalau gitu. Nama aneh, 2013 ada, 14 ada, 15 ada. Jangan khawatir kalau
gitu. Ya pokoknya mau tahun sekarang berangkat, tahun besok berangkat, terserah. Yang penting sama abang Pak. Saya bilang gitu. Kata dia, kok nggak khawatir. Kenapa? Pengen melihat bagaimana praktek kita baca hadis dengan ibadah di ramalan. Nah, ketika di sini maka katakan bahwa minum air zam-zam termasuk dari sunnah haji. Habis tawaf, sholat sunnah 2 rakaat, kita diajak menuju tempat apa tuh, tempat bukan sumur ya, tempat kalau sumur di tempat apa keran air zam-zam di sejauh pinggir dia. Ayo sila aja doa minum menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kita ayo menghadap ke arah Ka'bah. Tapi ada tapinya. Kita disuruh duduk. Kasih kenapa? Bahwa qaimun. Ya kan ya, Nabi berdiri, tapi kita disuruh duduk. Nanti kita akan bicarakan. Jadi artinya sunnahnya itu minum zam-zam pada saat itu setelah tawaf. Saat itu tawaf aja, kalau sunnah kan tawaf, kan sholat di belakang makam Ibrahim, lalu mengambil ke arah kiri, menghadap ke arah kiri sambil kaki. Kenapa ke arah kiri? Karena keranjang sebelah sana yang akan memudahkan kita setelah itu balik sebelah kanan menuju sofa yang kita akan sa'i. Jadi strategi ini sangat efisien dan efektif. Jadi setelah kita dari akhir dari Hajar Aswad ambil merapat keluar, kita merapat keluar, lempengan makam Ibrahim, sholat 2 rakaat, balik lagi ke sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi lebih di belakang. Nah, di situ memang ada keran lain, tapi kita ambil keran di sebelah sana. Itu di bagian belakang sudah di luar area toa. Dulu ya, kalau sekarang saya nggak tahu lagi mungkin ada perubahan. Nah, di situ kita minum dan agak luar, karena nggak rusuh orang tua, kan udah di luar sambil menghadap Ka'bah, kita minum. Kita duduk. Nah, kita duduk. Kita duduk. Minum harus. Jadi doa apa aja terserah. Doa. Karena saya melihat beliau juga diambil air sini sampai di saat ke mata beliau di masjid katanya terserah apa mau usah lima syubalah. Jadi artinya apa? Tergantung yang di menghadapkan itu praktek beliau. Artinya ini disebut air zam-zam karena bagian dari ritual walaupun sunnah haji, ya haji, ritual haji. Baru menuju apa? Sofa, karena udah waktu itu menurut sofa itu langsung lempeng aja tuh, lempeng, bahkan apa namanya start sofa gitu ya, udah langsung. Itu praktek beliau. Nah, di hadis ini qala fa'ala ba'ifatu ma kana yaqulu ala ba'if. Nah, Asy'ari mengatakan bersumpah oleh Ikrimah tidaklah Rasul pada saat itu di atas onta. Apa yang dimaksud? Ini adalah Ikrimah bersumpah macam ini karena ada redaksi bahwa qaimun. Padahal Rasulullah itu melarang minum sambil berdiri. Ini jadi aslinya ini ada pertentangan redaksi dari umum. Nabi tidak memperkenankan kalau minum sambil berdiri. Tapi hadis ini bahwa bagaimana dia mengkompromikannya. Nah, kalau Ikrimah mengatakan nggak mungkin Nabi berdiri, karena Nabi pada saat itu menggunakan kendaraan. Menggunakan kendaraan berarti Nabi berada di atas kendaraan. Nah, apakah kemungkinan orang melihat bahwa Nabi tidak sekedar kelihatan seolah berdiri? Yang pertama takwil. Yang kedua, kemungkinan takwilnya, iya beliau berkendaraan ketika tawafnya, ketika selesai tawafnya menuju tempatnya azan, beliau turun, itu takwilannya. Jadi ini ingin mengkompromikan. Kenapa ada relasi itu? Nah, yang paling hasil yang ketiga apa? Minum air zam-zam sambil berdiri adalah rukhsah. Ini kekhususan hanya ketika minum air zam-zam. Yang lain tidak boleh. Jadi ini tadi ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama, kemungkinan melihatnya Nabi kelihatan dari jauh, kelihatan berarti seorang pakai berdiri. Padahal Nabi tidak ada satu. Yang kedua, kemungkinan Nabi tawafnya pakai kendaraan, cuman ketika minum itu Nabi turun. Sedangkan ini mengatakan Nabi tetap berkendaraan, mungkin saja Nabi turun dan sambil berdiri minum zam-zam. Yang kedua, ini pendapat yang paling dipegang oleh para ulama,
Kadang kan ekstrim juga. Kenapa? Ekstrim karena udah tekstual aja. Untuk minum air zam-zam boleh berdiri. Tersini. Ya, jadi kalau dilihat di belakang, kenapa harus ada teks ini? Kenapa? Ada pertentangan dalil. Maka Imam Bukhari menyatukan hadis ini. Tapi kalau prakteknya, kalau kami diajarkan menggunakan dalil umum, apa? Bahwa minum jangan sambil berdiri, termasuk minum zam-zam. Kalaupun berdiri sah-sah. Tapi pakai dalil umum, kita duduk menghadap kiblat, kita baca. Minumnya nggak banyak, pas sebelah sini aja. Mudah-mudahan bisa praktek rame-rame Pak ya. Ya, lanjut. Babu tawafil qarin, bab tentang tawafnya orang yang haji kiraan. Wabila ini qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Urwata Aisyah radhiyallahu taala anha kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i fa ahlalna bi umratin thumma qala man kana ma'ahu hadyun falyuhilla bil hajji wal umrati thumma la yahillu hatta yahilla minhuma faqadimtu Makkah wa ana haidun falamma qadayna hajjana arsalani ma Abdurrahman ila Tan'imi fa'tamartu faqala sallallahu alaihi wasallam hadhihi makana umratiki fatafa alladhina ahallu bil umrati summa hallu summa tawafu tawafan akhara ba'da an raja'u min Mina fa wa amma alladhina jama'u bainal hajji wal umrati fa inna ma tawafu tawafan wahidan. Riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada haji wada, lalu kami niat ihram umrah. Kemudian Nabi bersabda, siapa orang yang membawa hewan hadiah, maka hendaklah dia niat ihram dengan haji dan umrah. Kemudian tidaklah dia tahallul hingga dia tahallul dari haji dan umrah. Kemudian aku tiba di Makkah dalam keadaan haid, maka tatkala kami selesai haji kami, Nabi mengutusku bersama Abdurrahman ke Tan'im, lalu aku umrah. Maka Nabi SAW bersabda, ini adalah tempat umrah. Maka tawaflah orang-orang yang mereka niat ihram dengan umrah, kemudian mereka tahallul, kemudian mereka tawaf dengan sekali tawaf setelah bahwa mereka pulang dari Mina. Dan adapun orang-orang yang mereka menggabungkan di antara haji dan umrah, maka hanya saja mereka tawaf dengan sekali tawaf. Babul tawafil, bab tentang tawafnya orang hajinya kiraan, artinya ibaratnya digabungin antara haji dengan umrah. Ya, jadi judul bab ini adalah dari Muslim Afrah atau bahasa Arab. Hal yang tertinggi tawafin wahid, aulagun dan tawafin. Orang hajinya kiraan, apakah itu tawaf satu kali atau dua kali? Itu yang menjadi masalah. Nah, di sini langsung karena Imam Bukhari menemukan yang sahih, maka hadis yang dibacakan tadi karena sudah ulang-ulang ya. Wa amalladzina jama'u bainal haji wal umrati fa innama tawafu tawafan wahid. Ini adalah kesimpulan dari Siti Aisyah bahwa orang yang menggabungkan antara haji yang disebut kirah, bahwa haji dan umrah maka cukuplah mereka tawaf satu kali. Sedangkan Siti Aisyah dia tawafnya apa? Dua kali. Kenapa? Karena memang hajinya dia tidak kirah. Beda dengan apa? Dengan Rasulullah. Karena Siti Aisyah dalam keadaan haji. Sahabat lain tamattu datang ketika di Masjidil Haram tawaf sa'i tahallul selesai. Kemudian nanti tanggal 8 niat haji lagi. Niat haji teruslah haji Arafah, Muzdalifah, Mina, terus ke haram tawaf ibadah sa'i tahallul lagi. Berarti apa? Dua kali kalau dia tamattu. Nah, kalau Siti Aisyah apa dulu? Haji dulu kan baru umrah. Maka disebut dengan apa? Ifrad itu. Kenapa? Karena ketika datang dalam keadaan haid, pas mau pulang ke Madinah, ya Rasulullah, aku belum umrah nih. Orang-orang pulang mau haji umrah, bawa pahala umrah, pahala haji. Aku bawa pahala haji doang, masih pulang. Gak mau gitu kan? Nah, kata Rasulullah, Abdurrahman antarkan saudara kamu kemana? Kata Tan'im. Artinya apa? Ambil umrah. Berarti tawaf lagi. Berarti Aisyah pun dua kali tawafnya. Itu tahallul, artinya kiraan itu tawafnya hanya satu kali, tamattu dan ifrad tawafnya dua kali. Ya, lanjut.
وبإليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدونك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. Riwayat dari Nafi bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ia masuk anaknya Abdullah bin Umar sedangkan hewan tunggangannya itu berada di dalam rumah. Maka putranya itu berkata, sesungguhnya aku tidak merasa aman bahwa pada tahun ini ada peperangan di antara manusia, kemudian mereka menghalangimu dari Baitullah. Maka cobalah engkau berdiam untuk tidak berangkat. Maka berkata Abdullah bin Umar, demi sungguh keluar Rasulullah SAW lalu menghalangi kufar Quraisy di antaranya dan di antara Baitullah. Maka jika dihalangi di antaraku dan di antara Baitullah, aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Demi sungguh adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW pada teladan yang baik. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, aku bersaksi kepada kalian bahwasanya aku mewajibkan bersama umrohku haji. Kemudian berkata putranya, kemudian dia tiba di Mekah lalu dia tawaf untuk haji dan umroh sekali tawaf. Jadi qala inni la amanu ya, bukan la amanu ya. Enggak pakai tasdid kan? Enggak ya. Kalau pakai tasdid biasanya beriman. Kalau amanu artinya apa? Tidak aku merasa aman ya. Ini la amanu bukan la amanu. Kalau la amanu nanti dia beriman. Kalau ini amanu tidak merasa iman. Bisa berasa apa? Tidak berasa aman. Ini kasusnya adalah terjadi pada cucunya Abdullah bin Umar. Yaitu ketika terjadi konflik, maksudnya ini nggak berangkat haji, diam saja dalam rumah ya, berangkat haji. Nah, udah Abdullah bin Umar dikatakan bahwa udah akan terjadi apa? Baik ayat punah baik nasib kita ini jadi konflik yang kayak sekarang lebih jadi konflik, jadi dia agak. Nah ketika itu Abdul mengatakan dulu juga Nabi begitu ya, jadi pernah setelah ini kasus di mana Hudaybiyah ya, artinya kalau memang bisa masuk kalau nggak ya sudah, di mana tertahan di situ dia tahalul. Bukan Rasulullah apa? Ditahan di mana? Di Hudaybiyah. Tahan di situ, kemudian apa? Rasul tahalul di situ Hudaybiyah karena tidak boleh masuk ke kota Mekah. Akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Oh, tahunnya akan datang. Baru apa? Itu tahun berapa? 8 Hijriah baru boleh masuk di Hudaybiyah. Jadi kata Abdul bin Umar, kalau memang nanti kita tertahan nggak bisa masuk ke rumah, ya kita melakukan seperti apa yang oleh Rasulullah. Itu kenapa? Dibaca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi prinsipnya sekarang berangkat aja itu rasanya. Dimanapun nanti kita tertahan nggak bisa masuk Baitul atau masuk Ka'bah, masuk Mekah, disitulah halul Rasulullah pun dulu begitu, berangkat dari kota Madinah tertahan di Hudaybiyah nggak boleh masuk, sudah halul, walaupun para sahabat tidak mau halul harus haji juga. Tapi Rasulullah tetap berhalal. Balik lagi ke kota Madinah. Baru tahun besoknya 8 Hijriah berapa? Baru Rasulullah umrohnya sebut umrohul qadha. Baru 9 Hijriah Abu Bakar As-Siddiq menjadi amirul haji untuk memimpin haji. Nah baru 10 Hijriah Rasulullah lah yang disebut dengan hajinya haji wada. Ya karena satu kali hijrah aja Rasulullah ya aja. وبإليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة
ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأحدى حجا اشتراه بكديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحرق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك فعل Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Nafi bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ia ingin haji melaksanakan haji pada tahun turunnya Al-Hajjaj dengan Ibn Zubair. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang terjadi peperangan di antara mereka dan sesungguhnya kami takut bahwa mereka menghalangimu. Berkata Abdullah bin Umar, membacakan Abdullah bin Umar akan ayat laqad kana lakum rasulillahi fi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau begitu aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Sungguhnya aku bersaksi kepada kalian bahwasanya aku mewajibkan umroh. Kemudian ia keluar hingga tiba di Dhahiril Baida. Ia berkata, tidaklah keadaan haji dan umroh kecuali satu. Aku bersaksi kepada kalian bahwasanya aku wajibkan haji beserta umrohku, dan aku membawa hewan hadiah yang aku beli di Hudain, dan tidak lebih atas demikian itu. Dan tidaklah ia menyembelih, tidak juga tahallul dari sesuatu yang haram daripadanya. Dan dia mencukur habis rambutnya dan dia tidak mencukur habis rambutnya dan tidak memendekkan rambutnya hingga pada hari nahar dia menyembelih dan dia mencukur habis rambutnya, dan berpendapat bahwa sungguh telah menyelesaikan tawaf haji dan umrah dengan tawafnya yang pertama. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, seperti itulah Rasulullah SAW lakukan. Ya, baik, ini hadis ini prioritisasi jauh ya. Pertama kasusnya pada Nadr Hajjaj bin Zubair, Al-Hajjaj bin Zubair. Ini riwayat Nabi, itu berbeda kasus dengan hadis yang di bawahnya. Jadi kalau dalam hadis ada sababul irad, ada sababul wurud. Yang bagian bawah sababul wurudnya, yang bagian atas sababul irad. Artinya hadis ini terungkap lagi pada masa setelah Rasulullah, masa sababul irad. Itu sebabnya ketika Hajjaj bin Zubair katakan bahwa ini lagi jadi konflik nih, kayak perang, kita nggak bisa nih masuk ke dalam kota Mekah gitu. Lalu dikonsultasikan kepada Abdullah bin Umar. Kata Umar, "Iya, kalau memang begitu, aku akan melakukan seperti apa yang Rasulullah." Gitu. Artinya barulah Abu Umar teringat pesan atau hadis Nabi. Nah, kasus di atas namanya sababul irad. Abdullah bin Umar bercerita nanti tentang kasus Nabi namanya sababul wurud. Ya, itu ada konteks yang berbeda dan masanya pun jauh berbeda. Jadi tidak satu peristiwa ini beda. Nah, peristiwanya adalah argumentasinya bahwa Nabi itu dulu kasus Hudaybiyah sudah diadakan, tapi ini ketika Nabi melakukan apa? Hajinya haji kiram, kan kita lihat haji kiram. Tapi Nabi tidak tertahan di sini. Kalau itu tertahan, Nabi Abu Bakar akan melakukan seperti Nabi lakukan nantinya. Tapi ternyata Nabi tidak tertahan. Yaitu argumentasi yang akan dijelaskan adalah bahwa Nabi kirat, kemudian tawafnya satu kali. Tapi para sahabat yang tidak kirat, yang tamattu, karena mereka tidak membawa hadiah, akan diperintahkan oleh sahabat untuk tawaf. Lalu sa'i dan tahallul. Tahallulnya ngapain? Menggunting, karena kalau halak itu nanti biasa setelah apa? Tawaf ifadah, ya. Jadi apa? Bang, menggunting. Jadi antara qasar dan halak. Kalau halak itu apa? Mencukur, bukan menggunting habis. Halak itu mencukur, maka dalam kaifiahnya kalau dia pakai gunting, tetap namanya qasar walaupun habis. Maka kalau mengarang kita itu walaupun habis nggak boleh itu pakai, nggak pakai cukuran itu nggak boleh. Kenapa? Itu masuk kategori menggunting qasar sekalipun habis. Kenapa? Karena dia konsepnya memotong. Yang namanya halak kenapa? Pisau dijalani itu, dikrok. Nah, itu namanya halak. Kalaupun habis, ya kalaupun habis rambutnya dengan cara itu tetap disebutnya qasar karena siapa? Jika tidak menggunting intinya, apa pisaunya itu. Nah, kalau yang qasar
pakai pisau di jalannya gitu. Nah, kalau sekarang udah benar-benar canggih Pak. Kalau habis umroh atau sampai haji, masuk aja ke barbershop gitu. Apa barbershop? Halak ngerti dia. Ya, halak ngerti. Tapi halak lebih murah daripada pisau. Saya habis ihram pas pakai ihram bingung nih, waduh. Kalau kita ke barbershop pengen botakin kain ihram, waduh, rambut segala macam bingung kan. Udah ambil aja cuci ini. Pas masuk langsung dikredongin awalnya plastik set semua tuh. Udah rapi kayak semangka aja kepala kita. Misalnya ambil misalnya bukan bisa yang kayak ganti itu enggak, langsung dari box disegel sobat langsung. Dan dia tahu nggak pakai diwangi juga, dia tahu kita ini mau halal, dia nggak pakai dipendekin dulu. Kalau kita itu kan kalau digunting dulu itu namanya kosong, nggak setelah kita halal kita udah langsung cuma di air gitu dikerokin kayak semangka aja sebentar. Yang kosong lama $10 ya seperti yang kosong lebih mahal Pak, yang kosong lebih mahal, yang ada. Nah jadi tinggal minta aja. Nah itu kenapa ternyata dia ngerti. Saya khawatir gini, kalau saya minta dia halal, dia bilang ini apa mau halal jangan-jangan pakai ini itu yang putih itu kan, waduh nggak sah juga kalau dia tidak gitu kan. Nah soalnya kalau mau kata halal udah duduk langsung pakai plastik sampai pakai lakban gitu, enggak rambut enggak ada yang netes ihram enggak, udah duduk langsung pakai pisau baru segel masih enggak lama udah rapi selesai. Nah saya khawatir ini pakai gunting itu ternyata orang maupun apa ngerti Pak, kita bilang halal. Nah satu lagi teman kosong digunting karena dia pun sama tahalul juga kosong udah kayak gunting lebih mahal. Jadi satu kotak lebih murah Pak, bisa lebih kotak lebih mahal daripada gunting. Semua kotak lebih berapa? Mau pakai pisau udah sebentar, gunting korok aja kayak korok semangka. Ihram kita nggak kotor, nggak ada rambut yang nempel karena ihram kayak aduk ke batu. Selesai Pak. Nah itu udah praktis ya, insya Allah ya udah praktis, udah jangan nggak usah pakai bobo pisau kayak asal punya sih ya, cuma sebenarnya juga Pak. Jadi artinya halak dengan kosor itu ya bedanya dari sisi pemotongannya, alatnya beda, tekniknya beda. Kalau masih pakai ini walaupun dia habis tetap jatuhnya kosor, artinya pahalanya beda dengan halal ya, pahalanya beda dengan halal. Nah, konsepnya sama yang dulu kita. Kalau nanti kita udah botak duluan, besok kita mau umroh, kalau kita mau ambil pahala halal gimana nih? Kan udah botak nih. Kata beliau, ya abang ambil pisau jaring aja pisau di atas kepala. Ini udah gundul nih. Besok kita mau umroh misalnya, terus kita mau halal lagi. Tapi kita mau pahalanya banyak, mau halal gitu. Bukan yang mau kosong nggak bisa digunting kan, nggak ada rambutnya. Gimana? Ambil pisau, jalan aja pisau dia apa? Silat di atas kepala, trokin aja seperti itu. Itu pun halal tuh, kenapa? Yang mau dikosong nggak ada rambutnya, mau dikerok nggak ada rambutnya. Bisa dibanyak, asal jangan kalet aja tuh kulit kepala. Ya, jadi ada tekniknya, beda alatnya, beda mekanismenya ya. Antara ini alat itu bukan memotong habis ada. Kalau memotong habis tetap jadinya apa? Asal semua. Kalau bahu tuafi ala lumbu, omu ala sab, al-fatihah. Alhamdulillah bisyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dan Allah Muslim, suratul Muslim, suratul Mu'talim, wal Mu'talim, al-Abdu'alim. Assalamualaikum ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala al-hadi wa fi mika musidah ya Rabbana al-hamdu wa laka al-hamdu wa qari wa salli wa sallim wa rasul tabi'at al-adiyah bisbahi babil yasar sayyidina Muhammad muhtar wa ala tahara sallallahu al-a'adad wa manfa'u lilantana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman
kulli hal. Na'udzu billahi min Rasulullah nabi Muhammad Zakiya wa qabala qalban munawwar lisan wa kana sujudnya wa kan kathiran wa halalan thayyiban mubarakan fi auladan salihan faqihan adifan adiban aliman taufiqan hasan ya rahman rahim. Allahumma al-haqqa haqqa syukrika wa al-batila batila wa sunnati nada Muhammad rabbana hadha marhuma wa tafarruqana wa summa musabit qulubana al-rasulillah rasulillah wa tawafana lana rasulillah wa sunna fi sumratin najiyah wa yahdihi maslaka hubbaka hibuka hubbaka habat ilayna Allahumma baligh lana ziyarata haramain Allahumma yassir lana ziyarata haramain Allahumma sahhil lana ziyarata haramain Rabbika harami rasulika sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masjid ya masyhur wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.